Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, meskipun agak telat kita menanggapin ini, ada satu konten di YouTube itu ya, tentang bahwasanya kitab yang dipakai oleh Kiai Madudin itulah kitab Al-Syiah, sehingga stop menyalahkan nasab habaib dan kitab palsu buatan Syiah. Baik teman-teman, kita tangkapin teman-teman. Ketika siapa sih pertama kali yang mencatat leluhurnya habaib yang bernama Abdullah itu sebagai putra Ahmad bin Isa? Di video sebelumnya ya, yang sempat ikut nyimak di video sebelumnya tentang kitab Bahrul Ansab, di situ saya juga sedikit memberikan gambaran di abad keberapa kitab yang menulis nama Abdullah dalam ilmu nasab ya. Dalam kitab nasab teman-teman ya, jadi dibedakan kitab nasab dengan kitab sejarah. Ketika kalian berpegangan bahwasanya Al-Jundi juga ikut menulis dari abad ke-7, Al-Jundi itu bukan ahli nasab. Beliau hanya seorang ahli sejarah. Tentu beda, konsekuensinya beda dalam kategori sejarah, dalam kategori ilmu nasab. Sehingga secara fix mulai dicatat dalam ilmu nasab itu sejak abad ke-10 atau abad ke-9. Nah, teman-teman sekalian ya, di sini abad ke-10 itu ada ahli nasab, yaitu Muhammad bin Al-Husain ya, Al-Husaini As-Samarkandi, abad 10, yaitu kitab Tuhfatut Talib. Tapi teman-teman, sebenarnya ada yang lebih tua dari itu, yaitu kitab An-Nafhah Al-Ambariyah. Itu abad 9 teman-teman. Baik, coba kita perhatikan di kitab An-Nafhah Ambariyah ini di halaman ke-52, ketika menjelaskan tentang putra-putra Ali bin Ja'far As-Shadiq. Situ dijelaskan bahwasanya putra-putra daripada Ali bin Ja'far As-Shadiq itu adalah Abdullah, Abdul Jabbar, dan Muhammad. Muhammad ini wa kanal aqbu lahu, dia punya keturunan. Nah, keturunannya itu wa huwa al-muntaqil lil Rash muhajiran. Jadi beliau pindah ke Ros ya, hijrah maksudnya ya, dan ditemani wa sahibahu, diterjemani oleh Tarjumanuddin Al-Hasani. Siapa sih beliau Tarjumanuddin itu? Wa sayati dzikruhu fi waladil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini Muhammad bersama Tarjumanuddin itu diam di kota Mekah, berbaiat kepada Muhammad Al-Akbar bin Ja'far As-Shadiq pada masanya Ma'mun. Ma'mun itu Bani Abbasiyah ya. Nah, lalu si Muhammad Al-Akbar ini dia berangkat ke Jurjan ba'daan katabu ilaihim annahum nasaruhu al-haq. Jadi penduduk Jurjan nyurati Muhammad Al-Akbar, memberitahukan bahwasanya mereka mendukung penuh atas kebenaran, demi kebenaran. Artinya siap menjadi pendukung penuh, maksudnya untuk dia menjadi seorang khalifah, kan begitu ya. Tetapi famata biha mustasqiyan qabla tamamil kalimat, tapi beliau meninggal dunia sebelum perjanjian itu, atau sebelum itu semua terjadi gitu maksudnya ya. Wa dzalika fi sanah 30 wa 100 wa huwa yauma'id ibnu tis'in wa khamsin. Jadi beliau saat itu umur 59 tahun beliau wafat. Nah, ketika saudaranya Muhammad ini wafat ya, ketika wafat istauhasya akhuhu wa banu ammihi. Jadi saudaranya itu khawatir atau cari selamat, melepaskan diri cari selamat. Akhirnya
setelah mengetahui ya, jadi setelah mengetahui bahwasanya Muhammad Al-Akbar bin Ja'far As-Shadiq itu meninggal, falamma mata ketika Muhammad Al-Akbar bin Ja'far As-Shadiq meninggal, falamma mata istauhasha akhuhu wa bunu ammihi. Jadi saudaranya, yaitu saudaranya dan juga anak pamannya itu melepaskan diri atau mencari selamat. Akhirnya berfahajara ila ras faulada Isa. Jadi Muhammad bin Ali bin Ja'far itu ibnu ammihi ya, ibnu ammihi atau ponaannya Muhammad Al-Akbar, maksudnya begitu ya. Hijrah ke kota Ros dan faulada Isa, melahirkan Sayyid Isa atau Imam Isa An-Nakib. Wa min waladi Isa, dan diantara anaknya Isa itu As-Sayyidu Ahmad Al-Muntakilu ila Hadramut. Jadi Ahmad ini diantara anaknya Isa adalah Ahmad yang pindah ke Hadramut. Ini teman-teman yang perlu kita pahami ya. Famin waladihi hunaka. Lalu di antara anaknya Ahmad yang hijrah ke Hadramut itu, hunaka di sana, siapa? As-Sayyidu Abil Jadid, yaitu Sayyid Abil Jadid. Itu Sayyid Abdullah Abil Jadid, karena beliau punya anak tertua namanya Jadid. Sayyid Abil Jadid ini teman-teman itu bifathil jim wa kasidal al-muhmala wa sukunil ya al-muthanna min taht wa ba'da dal, itu cara bacanya Jadid maksudnya ya. Siapa Sayyid Abil Jadid ini? Al-qadimu ila adnin fi ayyamil Mas'ud bin Taktakin. Jadi beliau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu datang ke kota Aden. Abdullah Abil Jadid datang ke kota Aden pada masanya Mas'ud bin Taktakin. Pada Mas'ud bin Taktakin, Mas'ud bin Taktakin itu bin Ayyub bin Syadi ya, pada tahun 611 Hijriah. Ini menarik teman-teman ya. Di kitab ini dijelaskan bahwasannya Abdullah Abil Jadid itu datang ke Aden, kota ke Yaman, ke Aden ya, menemui Mas'ud bin Taktakin. Itu pada tahun 611 Hijriah loh. Ini kan bisa kita pahami sebenarnya apakah satu orang Abdullah Abil Jadid bin Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang diklaim oleh keluarga Habaib bahwasanya itu leluhurnya, di mana Ubaidillah itu wafat tahun 383 Hijriah. Sedangkan Abdullah Abil Jadid ini itu ke Aden tahun 611. Kan selisihnya banyak betul tuh, 200 tahun lebih itu. Nah, oke baik ya. Silakan dipikir sendiri aja. Fatawahashal Mas'ud minhu li amrim ma faqabadahu wa jahazahu ila ardil Hindi. Jadi diterima. Jadi cuma khawatir fatwa hasya itu bisa menjadi liar maksudnya, atau tambah tidak benar, bisa jadikan begitu sikapnya. Karena Mas'ud bin Taktakin itu 11-12 dengan Hajjaj bin Yusuf itu. Apa Yusuf bin Hajjaj kah? Hajjaj bin Yusuf enggak salah itu. Sama seperti itu perangainya. Jadi suka membantai orang nah, gitu. Jadi beliau Mas'ud bin Taktakin akhirnya diterima itu. Abdullah Abil Jadid diterima, tapi beliau kirim ke India. Nah, tapi dan akhirnya Abdullah Abil Jadid kembali ke Hadramut setelah kewafatan daripada wafatnya siapa? Wafatnya Mas'ud bin Taktakin. Nah, famin dzurriyyatihi thammatan. Mungkin begini cara bacanya. Kalau memang salah nggak apa-apa, tapi saya pahami seperti itu. Di antara keturunannya di sana gitu ya. Di sana. Di mana di Yaman, di Hadramut gitu. Banu Abi Alawi. Banu Abi Alawi itu siapa? Jadi yang punya kabilah Banu Abi Alawi itu adalah Abu Alawi bin Abil Jadid Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid
bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah ya. Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimuz dzikr yang kita sebut tadi itu. Jadi Abdullah bin Jadid ini adalah yang bin Ahmad bin Isa yang kita sebut tadi itu. Yang datang ke Aden itu yang menemui Mas'ud bin Taktakin bin Ayub bin Syadid pada tahun 611 Hijriah itu ya. Jadi yang bergelar Ba'alawi atau Banu Alawi itu sebenarnya keturunan daripada Abul Jadid. Bukan bukan dari Ubaidillah ya, bukan dari Alawi bin Ubaidillah, tapi dari Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad, keturunan Jadid jauh sebenarnya yang bergelar Ba'alawi itu. Lantas apakah sama dengan Ba'alawi yang keturunan Ubaidillah bin Ahmad? Nah, wallahu a'lam. Nah, begitu ya. Yang menarik teman, yang perlu kita ketahui adalah kitab An-Nafhah Ambariyah ini dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Kazim Al-Musawi Al-Yamani itu ya. Siapa beliau? Nah, ini kita perhatikan nih. Kata Sayyid Mahdi Rojai dalam muqaddimahnya itu ya. Bisa kita perhatikan dalam muqaddimahnya. Siapa sih beliau itu? Mari kita baca langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nawalihi wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa alihi wa ba'du. Sa'altani ayyuhal akhu al-azizu an sahibi kitabin Nafhah al-Ambariyah, Nafhatil Ambariyah fi ansabi ali khairil bariyah. Fa'lam, itu kata beliau Sayyid Mahdi Rajai. Jadi kata Sayyid Mahdi Rajai ini, kamu tanya kepadaku saudaraku mengenai siapa sih yang ngarang kitab An-Nafhah al-Ambariyah ini, dalam yang menjelaskan tentang nasab keluarga orang yang paling mulia, kan begitu. Fa'lam, ketahuilah, itu kata beliau. Tahu enggak gitu? Annal mu'allifah wal mu'arrikhu an-nasabah. Sang pengarang ini adalah seorang ahli sejarah dan ahli nasab. Ini gandeng dua teman-teman ya. Jadi kayak semacam Al-Jundi itu bukan ahli nasab, beliau hanya seorang ahli sejarah, al-mu'arrikh. Karena dalam kitab Tabaqatun Nasabin pada abad ke-7 Al-Jundi nggak termasuk gitu. Justru yang termasuk nanti itu, yang termasuk ahli nasab di abad ke-7 untuk orang Yaman itu adalah Ibnu Rasuli, dinasti Rasuli Al-Ghassani. Beliau punya kitab Torfatul Ashab, nanti kita bahas insyaallah di kesempatan yang lain ya. Jadi kalau Al-Jundi bukan ahli nasab tapi beliau hanya ahli sejarah, sehingga hanya konteksnya itu menerima data, menerima berita, dicatat gitu aja. Tapi kalau ahli nasab itu selain menerima data, dia juga mentahkik istilahnya, dengan betul-betul tahkik begitu ya. Al-Mu'arrikh An-Nasaba Al-Jalil, ini apa Asikotika apa anak dini, kurang jelas sepertinya bacaan saya bacanya, mungkin Asikoti mungkin. As-Sayyidu Abu Fudail Muhammad Al-Kazim Al-Musawi Al-Yamani Al-Hindi. Jadi pengarangnya kitab Nafhah al-Ambariyah ini adalah Abu Fudail Muhammad Al-Kazim Al-Musawi, berarti beliau keturunan dari Musa Al-Kazim, Al-Yamani tinggal di Yaman, Al-Hindi juga orang Al-Hindi yang bangsa Hindi, tinggal di Hindi atau orang India. Wa huwa min a'yanil mi'ah at-tasi'ah. Beliau itu, kata Sayyid Mahdi Rajai, adalah tokoh pada abad ke-9. Wadh-dhahir indi, ini menarik teman-teman ya, yang perlu kita garis bawahi. Wadh-dhahiru indi, menurutku, yang jelas menurut saya gitu. Kaunuhu Zaidiyal madhab. Ya. Menurutku, katanya Mahdi Rajai, Sayyid Muhammad Al-Kazim Al-Musawi Al-Yamani Al-Hindi itu orang Syiah Zaidiyah, Zaidiyal madhab, madhabnya Syiah. Jadi
Kan lucu teman-teman ya, kalian nolak gitu. Ada yang nolak nih karena kitab Tahdhibul Ansab orang Syiah jadi ditolak gitu. Jadi stop menyalahkan nasab habaib dengan kitab palsu buatan Syiah begitu. Tapi kalian mau menerima nih kitab An-Nafal Lambariyah, karena situ mencatat ada nama Abdullah bin Isa, bin Ahmad bin Isa gitu. Kayak karena soal selera begitu ya. Jadi si Syiah ini menolak kitab Syiah karena nggak ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di sini menerima kitab Syiah karena ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa begitu. Ya, lucu sebenarnya. Jadi Syiah ya gitu ya. Sisa nggak langsung. Karena memang sebenarnya teman-teman ya, dalam ilmu nasab itu nggak ada hubungannya dengan akidah gitu. Karena pakemnya ilmu nasab ya tentu beda dengan pakemnya ilmu akidah sama ilmu fikih gitu. Nah, dalam kitab Tabaqatun Nasab itu semua kitab ya, semua ahli nasab sejak abad 1 Hijriah, sejak masanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai ke abad ke-14 itu dicatat. 14 Hijriah, sekarang kan masuk abad 15 ya. Sampai ke abad ke-13 14 terakhir itu dicatat siapa yang ahli nasab gitu. Dari satu persatu gitu. Sehingga nggak ada hubungannya dengan akidah gitu ya. Nah, Muhammad Al-Kadzim ini orang Syiah gitu. Jadi kalian terima karena cocok dan selera begitu. Wa allafa kitaban nafhah wa ahdahu ila hadratil alim bi amrihi Muhammad Al-Mahdi At-Tabatabai Imamiz Zaidiyah fil qarnits tsamin awakhir. Nah, ini dia. Jadi Sayyid Muhammad Al-Kadzim Al-Musawi Al-Yamani ini ngarang kitab An-Nafal Lambariyah, lalu dihadiahkan kepada seorang imam dari Syiah Zaidiyah, yaitu Muhammad Al-Mahdi At-Tabatabai. Baik teman-teman sekalian ya, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah nanti di lain waktu kita akan bahas kitab selanjutnya, yaitu seperti kitab apa tadi itu Ar-Raddul Jali atau kitab Tuhfatul Ashab. Baik, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.